Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Kami percaya ya, setiap kehadiran kita itu dipantau oleh Tuhan ya. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam penyembahan kita. Bapakku datang. Haleluya. Amin.
Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, siap memberkati kami. Biarlah Tuhan lewat puji-pujian kami boleh percaya Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah, ketika kami meninggikan agungkan-Mu, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kami boleh dipulihkan, disembuhkan. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Setiap problem masalah kami Kau bereskan, selesaikan. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu membawa damai, sejahtera, sukacita di dalam hidup kami. Segala puji syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih memuji Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Yang semangat ya. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Tak terbayang kebesaran Tuhan, tak terbagi kekuatan Tuhan. Kau menggapar itu. Setiap jalan pembalasan ya dengan penuh semangat saudara. Amin. Kita tidak boleh kalah ya dengan orang-orang dunia. Kalau mereka berjingkrak-jingkrak hanya untuk
hal-hal duniawi, maka kita harus lebih dari mereka. Amin. Kita memuji dengan segenap hati. Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Dengan semangat saudara ya. Haleluya. Haleluya. Di sini di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah di sini. Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya Dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya. Allah yang berkata, haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya. Tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Allah Di sini. berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan Kebesarannya. Allah yang berkata, Haleluya. Haleluya. pujilah Dia Amin. Di tempat kudusnya. Oh, haleluya. Tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya. Pujilah namanya, Allah yang perkasa. Oh, Tuhan Allah di sini. Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah di Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Amin. Haleluya. Mari masukkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Mari masukkan Kebesarannya. Allah yang perkasa. Mari masukkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Kita terus mengalahkan iblis ya. Dengan kuasa daripada Tuhan, kita lawan iblis. Saya percaya ya, ketika kita ada masalah, kita ada sesuatu, saya percaya iblis Amin. dikalahkan ya. Amin. Dengan sorak-sorai. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Semangat, saudara. Yes. Haleluya. Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah yang dunia ini, yang membentuk gunung
saudara. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja ya. Haleluya. Saya persilakan duduk. Pada kesempatan yang indah ini juga saya persilakan nanti Ibu Nana yang akan mempersembahkan sebuah pujian. Saya waktu dan tempat dipersilakan. Salam semuanya. Berbahagia. Ada lagu Sunda ya, memuliakan nama Tuhan Yesus, tapi dengan bahasa Sunda ya. Yang penting kacida endah kanya Gusti Tuhan Yesus kawasan dunia sadayanu di Pasunda mulia Gusti Allah mudi manggung kita tarpasunda kamana di bangsa pangeran di Pasunda aya katentreman di Pasunda aya katentreman di Pasunda aya katentreman. Salam bahagia buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan ya. Saya minta dengan sangat buat Bapak Yusuf tepuk tangan juga. Terima kasih Pak Yusuf inspirasinya. Ini baru sekali latihan. Ya nama Tuhan. Ya biarlah katentreman ayah di Pasundan ya. Jadi bumi Pasundan boleh menjadi punyanya Tuhan ya. Jiwa-jiwa dimenangkan di tanah Pasundan. Sebab banyak yang belum percaya. Dan kita percaya ya, ketika kita menyembahkan ada terobosan-terobosan baru. Amin. Sebentar kita akan mempersiapkan hati pikiran kita, pendengaran kita. Kita mau mendengar suatu wejangan atau hikmat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih itu saya mohon untuk persiapkan hati kita. Kita bangkit berdiri. Kita sekali lagi menghadap Tuhan. Kita percaya ya firman Tuhan yang akan menggarap hidup kita. Yang akan membajak tanah kita. Oh haleluya ya. Dengan segenap hati kita bawa hidup kita, bawa semuanya kepada Tuhan. Sebab Dialah yang akan memberikan kekuatan di dalam firman-Nya. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan
Tuhan Yesus. Ini juga berkat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan, berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kami semua hingga saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya kami telah memuji dan menyembah kepada-Mu Tuhan Yesus. Terimalah pujian-pujian kami Tuhan sebagai doa yang harum Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, terlebih dahulu Kau ampuni segala dosa hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya hamba boleh Kau izinkan untuk menyampaikan firman ini dengan jelas dan mudah dimengerti dan bisa dianggap sebagai rema di dalam kehidupan kami nantinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Sudahkah saudara menyapa Tuhan Yesus pada hari ini? Amin ya. Semuanya sudah menyapa Tuhan karena Dia layak untuk disapa. Amin. Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang lain, ya. Pada prinsipnya adalah kita harus mempergunakan waktu kita yang ada dan kita harus memilih jalan yang tepat di dalam kehidupan ini. Terkadang masih ada juga orang Kristen yang ragu-ragu apakah hukum Taurat itu masih berlaku setelah kedatangan Yesus. Ya, itu masih banyak yang meragukan. Karena juga memang ada hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa setelah kedatangan Yesus yang berlaku itu adalah hukum kasih. Hukum balas-membalas itu sudah tidak berlaku lagi. Itu yang terjadi kebanyakan di hukum Taurat. Tapi kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi adalah untuk menggenapinya. Dan kalau saudara baca lebih lanjut di ayat yang ke-18 dan ke-19, di situ juga dikonfirmasi bahwa hukum Taurat itu masih berlaku, masih ada. Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Di ayat 19a dikatakan, karena itu siapa yang meniadakan hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Ya, nah buktinya kalau hukum Taurat ini masih ada dan Yesus datang memang bukan untuk meniadakannya. Kalau kita tahu di dalam Ulangan 6 ayat 5, di situ ada perintah Tuhan adalah bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ya, nah oleh Yesus di dalam Matius 22 ayat yang 37 yang pernah kita bahas pada khotbah saya yang lalu, ya, itu dikatakan persis sama. Hanya terjadi penyempurnaan kata-kata yang terakhir di mana dikatakan tadi dengan segenap kekuatanmu itu menjadi dengan segenap akal budimu. Tetapi ini pun tidak menyebabkan bahwa hukum Taurat itu ditiadakan, ya. Nah, bukti yang kedua ini juga masih menyangkut 10 perintah Allah di dalam Ulangan 5. Kalau nanti saudara baca ayat 16 sampai 21, di situ dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu manusia, jangan bersaksi dusta dan sebagainya. Nah, ini disempurnakan oleh Yesus. Ya. Jadi Yesus menggenapi ini di dalam Matius 22 ayat yang ke-39. Ya, di mana Yesus menjadikan satu kata universal di sini adalah bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di sini tidak hanya disuruh mengasihi ayahmu dan ibumu saja, tetapi sesamamu manusia, berarti semua orang. Ya, kita harus mengasihi semua orang. Nah, inilah menjadi hukum
kedua yang terutama, di mana semua hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung kepada dua hukum ini. Bahkan kita juga tahu kalau Yesus mengatakan, mengajarkan kepada kita harus mengasihi musuh kita. Ya, ini yang tidak terdapat di dalam hukum Taurat. Karena pada prinsipnya hukum Taurat itu adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata, sebagai di film silat ya. Itu selalu senantiasa balas membalas, balas dendam, tidak ada habis-habisnya ya. Nah, saling mengasihi adalah perintah baru dari Tuhan Yesus, dan ini merupakan ciri-ciri sebagai murid Yesus. Coba kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Sudah ada yang dapat? Kita baca bersama atau saya singkatkan ya. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 tadi mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi. Ini adalah perintah baru dari Tuhan Yesus, dan inilah merupakan ciri-ciri daripada murid Yesus ya. Akan tetapi, bisakah kita mengasihi manusia benar-benar tanpa syarat sesama kita? Ya, kalau terhadap orang yang sayang kepada kita, yang sering membantu kita, yang suka memuji kita, traktir kita, makan malam dan sebagainya, pasti mudah untuk mengasihi orang itu kembali. Tetapi coba, bagaimana dengan orang yang membuat susah kita, menjengkelkan, kelakuannya, omongannya sangat menjengkelkan, ya, sudah gitu, sering fitnah kita, apakah kita masih bisa tetap mengasihi? Belum tentu. Sangat sukar. Padahal perintah Tuhan adalah harus mengasihi tanpa syarat, dalam kondisi apapun juga. Saudara ingat doa Bapa kami? Ingat ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Apa bisa kita mengampuni? Kita maunya minta diampuni saja, tetapi mengampuni orang ntar dulu ya. Apalagi orang yang menjengkelkan itu, nanti dulu. Lihat mukanya aja udah sebel. Apalagi mengampuni ya. Nah, jadi di sini kalau Allah Bapa kita bisa mengampuni, kenapa kita tidak bisa? Karena kita memang diperintahkan harus saling mengasihi ya. Coba kita baca Matius 6 ayat 12 sampai 15. Matius 6. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terus 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Ya, sampai selama-lamanya. 14 sampai 15 ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ingat, kalau kita tidak bisa mengampuni orang, Bapak kita juga segan mengampuninya ya. Jadi berat sebelah. Jadi ingat baik-baik ini, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kesalahan kita tidak diampuni oleh Bapak, kita akan berada di mana? Hati-hati. Ya. Jadi harus hati-hati sekali dalam masalah kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, ya. Mencari musuh itu lebih mudah daripada mencari teman. Betul? Ya. Tetapi kita lebih suka mencari musuh.
lebih enak ngejelekin orang lain, memfitnah orang lain, ngegosipin orang lain, ya, daripada kita mencari teman. Selanjutnya, kalau kita menambahkan damai sejahtera hadir di dalam kehidupan kita, baik itu di rumah, di dalam pelayanan, di rumah tangga, di pekerjaan, dan di mana saja kita berada. Nah, ini yang kita harus perhatikan, bahwa kita harus saling mengampuni dan mengasihi. Kalau ini tidak ada, maka tidak akan juga ada damai sejahtera, ya, di dalam kehidupan kita. Senantiasa di hati kita itu timbul suatu pikiran-pikiran yang negatif. Terkadang bagaimana nih caranya membalas, ya, orang ini yang menjengkelkan, ya, bagaimana caranya saya harus juga memfitnah dia supaya yang lain ikut-ikut memfitnahnya. Kita memojokkan diri orang itu, ya. Jadi hati-hati. Nah, yang menarik daripada kedua hukum yang tadi disebutkan, ya, adalah kalau itu kita lakukan dengan baik, dengan setia, dijanjikan bahwa umurmu akan lanjut, atau kita akan lanjut usia, ya. Jadi apakah mau lanjut umurmu atau cukup sampai di sini saja? Silahkan pilih, ya, terserah Anda. Kalau lebih lanjut di dalam definisi lanjut usia, umur berapa orang itu boleh dikategorikan sebagai lanjut usia, sebagai lansia, atau berapa sebenarnya kata Alkitab usia maksimum manusia itu? Kalau kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 3, Tuhan berfirman, Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Karena apa? Karena manusia itu daging, ya. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Sesudah firman Allah ini, saya tidak menemukan ayat-ayat lainnya yang dimana Tuhan berfirman bahwa Tuhan merevisi umur manusia menjadi 100 tahun, 200 tahun, atau bukan hanya 50 tahun. Saya tidak menemukan. Mungkin nanti kalau ada yang bisa menemukan, tolong kasih tahu saya. Apakah Tuhan sudah merevisi firman-Nya di dalam Kejadian 6 ayat 3 itu? Ya. Tetapi yang saya dapatkan adalah beberapa usia umur para nabi yang ada di Alkitab. Misalnya di dalam Ulangan 31:14, ya. Tuhan sudah lebih dahulu berfirman kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Nah, pada usia berapa Musa mati? Ada di dalam Ulangan 34 ayat 7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Padahal dikatakan di situ, dia masih sehat, matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Lalu kenapa dia bisa mati? Jawabannya mudah. Suka-sukanya Tuhan, ya, itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Tidak ada siapapun yang bisa mendebat, membantahnya, bahkan membatalkannya. Kalau Tuhan sudah menghendaki atau memanggil seseorang, ya. Nah, di dalam kehidupan kita kalau kita lihat usia 60 tahun ke atas saja mungkin sudah jalannya udah nggak benar, ya, sedikit kayak jalan berlubang gitu, ya, memakai alat bantu, mungkin juga pendengarannya juga sudah nggak dengar, ya. Kalau bicara mesti teriak-teriak, ini nggak bisa dihindarkan. Matanya juga sudah mulai katarak, kabur, ada yang kena glukoma, dan bicaranya terkadang kembali lagi seperti anak kecil, ya, sedikit cadel-cadel, belajar lagi berbicara. Terkadang ada juga yang lupa sama alamat rumahnya. Ini ada, ya, kawan saya. Padahal, ya, mungkin antara 63 tahun lah, atau 64 tahun. Kalau dia sudah meninggalkan rumahnya, pergi, waktu pulang, dia kesulitan mencari rumahnya. Di mana rumah saya ini, ya? Jadi dia tidak bisa mengenali rumahnya. Itu terjadi, ya.
Dibilang pikun, tapi kalau bicara masih bagus. Hanya dia tidak bisa mengenali rumahnya. Jadi makanya dia jarang keluar. Kalau keluar selalu ajak orang. Karena dia memang tidak tahu kembali ke rumahnya. Ya kalau dipikir robot aja yang ngepel rantai itu tahu rumahnya. Setelah selesai tugasnya dia kembali. Nggak usah dianterin ya. Manusia yang dibilang luar biasa tetapi ada batas. Tidak bisa, Tuhan katakan juga tidak bisa hidup selamanya. Jadi harus ada batasnya. Tetapi kalau orang yang baru berusia di bawah 50 tahun, terkadang dia bukan lupa sama alamat rumahnya, tapi sengaja melupakan. Supaya apa? Dia bisa pulang ke rumah tetangganya. Ya, karena di situ ada perempuan yang cantik lah. Ya. Jadi pura-pura lupa sama rumahnya. Dan matanya sakit bukan katarak, mata keranjang. Ya. Jadi ya begitulah hidup manusia. Ya. Di Lampung saya waktu itu ketemu seorang, katakanlah opa ya, karena usia memang sudah 82 atau 83. Pada waktu itu mungkin saya masih 60-an. Saya tanya, opa bagaimana caranya umur panjang? Opa ini masih suka tinju, pakai sarung tinju. Dan kadang-kadang dia sparring partner dengan anak-anak paroki yang ada di situ ya, pastori. Dia bermain dan sering bercanda. Opa ini bilang, mudah kalau mau umur panjang katanya. Kalau dipanggil, pura-pura pongo katanya. Pongo itu pura-pura budak ya. Jangan dengar katanya. Jadi nggak jadi dia katanya gitu. Saya pikir nih Opa bercanda aja nih ya. Hati-hati. Jangan sampai kita tiru. Kalau Alkitab katakan sebaliknya. Kalau sangka kalau berbunyi, jika namaku dipanggil, aku ada. Kalau sampai nggak ada, ya nggak dipanggil lagi nanti. Rugi sendiri. Ya, jadi siap-siaplah. Jangan sampai dipanggil, pura-pura nggak dengar. Ya, nanti nggak dipanggil lagi, nyesal sendiri. Ya. Terus dalam Kejadian 50 ayat 26 dikatakan Yusuf meninggal pada usia 110 tahun. Demikian juga Yosua yang menggantikan Musa, ya. Dia itu juga meninggal pada usia 110 tahun. Tetapi yang anehnya di dalam 2 Samuel 19 ayat 32, di zamannya Raja Daud, ada seorang pembantu yang selalu menyiapkan makanan untuk Raja Daud, minuman dan sebagainya, yang namanya Barsila. Dikatakan di situ pada waktu dia usia 80 tahun, sudah dikatakan sudah sangat tua. Jadi dari contoh-contoh ini, ya saya pun bingung sebetulnya berapa usia manusia yang sebenarnya. Tetapi yang beredar di kalangan kita, berapa usia manusia? 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, tetapi dan selanjutnya. Benarkah Tuhan Allah berfirman seperti itu? Kita lebih baik lihat ayatnya. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Ya, Tolong bacakan. masa hidup kami 70 tahun dan Tolong dibaca perikopnya. Mazmur 90 ayat 10. Ayat 1-nya coba perikopnya dibaca, judulnya. Berikan ke judulnya dulu supaya kita tahu ini siapa yang berkata ini. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Iya, ini adalah doa Musa, bukan firman Tuhan. Jadi seringkali kita cepat-cepat baca Alkitab, kita tidak lihat atasnya, kita tidak lihat bawahnya, cukup satu ayat saja. Nah inilah yang seringkali kita salah menafsirkan Alkitab. Ya. Ini bukan kata saya.
Ya, ayat 1 dikatakan doa Musa. Jadi Musa berdoa. Kalau mau ditelusuri lebih lanjut dari ayat 89 dan sebagainya, memang Musa sedang berdoa. Banyak yang dia doakan itu. Ya, di ayat ke-10 dia sebutkan tadi, masa hidup kami 70 tahun. Kalau kuat ya 80 tahun dan sebagainya. Jadi kalau saya katakan ini adalah doa Musa abdi Allah. Sedangkan kalau firman Tuhan berkata, jadi Kejadian 6 ayat 3 tadi, umur manusia itu 120 tahun. Dan nyatanya memang banyak kita dengar, ada yang 110. Teman kantor saya, ibunya barusan meninggal minggu lalu, itu 101 tahun. Juga nggak pikun, cuman memang keadaan tubuhnya agak lemah. Ya, tidak seperti Musa, 120 tahun dikatakan masih kuat, tetapi mati juga. Ya, jadi itulah. Jadi sebenarnya usia manusia itu tidak ada yang tahu. Ya, bahkan Ishak pun berkata, aku sudah tua, tetapi aku tidak tahu bila hari kematianku. Jadi nggak ada yang tahu kematian kita. Demikian juga kita. Ada yang tahu? Nggak ada ya. Karena Alkitab juga mengatakan pencuri datang itu tiba-tiba. Kalau dia ngomong-ngomong dulu, nggak ada yang dicuri. Kita udah siap-siap. Dan demikian juga dengan kematian. Ya, saya katakan di sini bahwa kematian ini dalam arti kata kematian jasmani badani. Ya, itu bukan pilihan. Jadi kita harus senantiasa bersiap-siap, kita suka atau tidak suka, senang tidak senang, kita siap atau tidak siap. Kalau dia datang, tidak ada yang bisa menolak. Jadi itulah nanti kita bisa baca juga, kita diminta harus berjaga-jaga dan sebagainya, supaya kita siap. Jadi walaupun kita punya jasmani yang kuat, kekuatan, kita punya kekayaan, kita punya kekuasaan, ketenaran di dalam dunia ini, semuanya itu tidak bisa menyebabkan kematian tertunda. Ya, sogok menyogok, nyuap menyuap itu sudah tidak berlaku. Walaupun kekayaan kita begitu banyak. Ya, jadi kembali lagi berhati-hatilah. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 itu dikatakan bahwa latihan jasmani badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji yang baik untuk hidup saat ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, orang yang badannya kuat itu juga tidak menjamin bahwa dia akan berumur panjang, ya, dia akan bisa menunda kematian. Tetapi malah dikatakan di sini juga kan terbatas gunanya. Tetapi ibadah itulah yang lebih penting, karena sangat bermanfaat untuk kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, rajin-rajinlah beribadah. Ya. Kita baca di dalam Matius 89:48 itu juga dikatakan bahwa siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian? Tidak ada. Ya, semuanya mengalami kematian. Ya, kita sudah pasti tahu. Semua orang itu saat mengalami kematian tidak sama. Ya, ada yang mudah, ada yang susah, ada yang sengsara, ada yang tidak. Dan saya pun pernah melihat, ya, karena waktu kecil saya juga hidup di lingkungan yang banyak orang itu memakai jimat, ya, baik batu cincin yang begitu banyak. Jadi pada waktu orang ini sekarat, itu batu cincinnya bisa muter terus sendiri di kotak-kotak itu, dan memang orang ini susah sekali untuk mati karena dia masih mempunyai jimat. Ya, jadi mungkin juga ada di antara kita yang pernah melihat, mengalami itu, ya. Jadi, tapi yang pasti akan tetap kematian itu akan datang. Nah, sedangkan
kehidupan yang akan datang itu adalah pilihan. Jadi kehidupan yang akan datang adalah pilihan kita. Kita mau hidup atau kita mau mengalami kematian yang kedua nantinya. Itu adalah pilihan kita. Nah, kita dihadapi di dalam Ulangan 30 ayat 19b. Di sini dikatakan, pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Ya, kematian kekal yang dimaksud, berkat dan kutuk. Jadi dikatakan di sini, pilihlah kehidupan. Berarti kehidupan itu merupakan suatu pilihan. Supaya apa? Supaya engkau hidup. Juga berkat dan kutuk. Di sini nanti ada ayat berikutnya. Apa yang kita mau pilih? Kita mau pilih berkat atau kutuk? Jadi kalau ada orang yang hidupnya sengsara luar biasa, dikatakan dengan orang lain mungkin terkutuk. Dan biasanya orang katakan, ya udah nasib saya hidup begini. Itu bukan nasib, tapi itu adalah suatu pilihan kita sendiri. Ya, kita tidak tahu. Kalau kita melihat orang yang semacam ini, kita tidak tahu apa yang dia lakukan sebelumnya. Dan saya ada sebuah cerita, teman juga, pendeta. Kalau pada saat saya mengenal dia, berjalan sama dia dan melayani bersama, itu kehidupannya luar biasa. Mesbah keluarganya tidak pernah sekalipun dilewatinya. Semuanya ikut, tertib. Dan dia sendiri pun begitu. Ya, mau hidup untuk Tuhan secara penuh, full time untuk melayani Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, dia juga tidak peduli. Sampai-sampai katakanlah dia itu mencoba untuk menjaga atau mematikan amarah. Sebelumnya dia katakan dia memang orang yang pemarah. Dia seorang Batak. Ya. Dan yang memang mengherankan saya, pada waktu anak gadisnya yang pertama diperkosa oleh pendeta juga. Jadi ini kejadian luar biasa. Dan pendeta ini sebagai dosen di sekolah tinggi Kristen. Juga dia ada di radio mana itu? Yang tanya jawab ya, sebagai konsultan. Itu dia juga ada di situ. Jadi pada saat kejadian itu, kita berusaha untuk membatalkan semua apa yang dikerjakan karena tidak sesuai dengan kehidupan dia. Dan kawan saya ini tidak marah sedikit pun. Disuruh hadapi, malah nggak mau ketemu. Dia bilang, Pak Kris saja yang ketemui lah, mewakili saya katanya. Jadi dia itu betul-betul seolah-olah udah nggak mau tahu masalah duniawi. Tetapi kehidupannya tidak baik sama sekali. Dari punya rumah, kontrak rumah, sampai kontrak apartemen, sampai kontrak rumah susun. Jadi kadang-kadang saya juga bingung melihat yang semacam ini. Cuman ya kembali lagi kita tidak tahu apa masa lalunya. Sehingga Tuhan perlakukan dia semacam ini. Pada waktu berdoa di tempat doa saya juga di puncak ya, di puncak kanan, ada seorang pekerja, saya juga kurang tahu dari gereja mana itu, Pak Lukas itu almarhum. Dia itu memang bisa bernubuat. Dora kalau tidak salah namanya. Dia tidak pernah ketemu dengan kawan saya, tetapi pada waktu kita selesai berdoa bersama, dia ketemui, dia bilang, Bapak, saya mendapat penglihatan bahwa Bapak itu sedang jalan di padang gurun, tidak berhenti sampai kaki Bapak itu berdarah-darah katanya. Tapi Tuhan akan tolong Bapak katanya. Jadi tidak usah khawatir, tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Yesus. Dan akhir hidupnya itu memang luar biasa dalam arti kata, kematiannya itu pada waktu dia melayani. Jadi dia melayani juga di satu tempat yang susah ya. Bukan pemulung, tetapi itu memang suatu tempat bukit yang berbatu-batu semacam kehutanan begitu. Dia pulang dalam keadaan hujan, dia naik motor, jatuh mungkin sampai 3 kali. Dia bangun lagi,
kendarain lagi sampai datang di bawah ke rumah jemaatnya. Sebelum dia masuk ke rumah jemaatnya, dia jatuh, helmnya terpental, sudah dia meninggal. Jadi kematiannya begitu. Dan dia tidak pernah, saya lihat perhatikan itu, sama sekali yang mengalami namanya atau menikmati hidup di dunia ini. Tapi dia kuat. Ya. Nah inilah, kita tidak tahu dalam kehidupan kita, tapi kita yakin apa yang Yesus firman janjikan dan firman katakan di dalam Alkitab. Ya, jadi kalau memang firman menjanjikan bahwa kalau kita pilih kehidupan, kita pasti meroleh kehidupan. Kalau kita pilih berkat, pasti berkat itu menjadi bagian kita. Nah yang jadi pertanyaan, kita harus memenuhi syarat-syarat untuk menerima itu. Jangan mau terima enaknya aja. Ya, urusan pelayanan, urusan Bulani lah. Ya, saya tahu terima berkatnya aja. Bulani yang berdoa, ya. Bulani yang berdoa syafaat, berdoa malam hari, semalam suntuk. Ya, kalau kita ya numpang aja gitu, nggak bisa. Ya, kita harus melaksanakan dengan sendiri. Nah, kita kembali lagi kepada lansia, tapi judulnya sih memang bukan lansia ya. Ada berapa orang lansia di sini? Banyak juga rupanya. Separuh? Separuh lebih ya? Bangga menjadi lansia. Betul? Karena tidak semua orang bisa mengalami menjadi lansia. Sebelum jadi lansia, sudah dipanggil Tuhan. Dan itu terjadi, fakta. Ya, orang yang masih usianya jauh di bawah 50. Saudara dengar mungkin anak seorang artis, seorang anggota dewan, sehabis berbincang-bincang malam hari di meja makan, paginya didapati sudah meninggal di meja makan oleh ibunya. Usianya berapa? 25 tahun. Masa depannya luar biasa, baru lulus segala macam, lulusan luar negeri. Ya, tetapi tiba-tiba Tuhan panggil dalam usia 25. Juga kalau saudara mengikuti masa pandemi, itu banyak sekali dokter muda yang dipanggil. Yang terkesan juga saya baca beritanya, itu seorang dokter spesialis, masih di bawah 30 tahun, orang Kristen, merencanakan untuk menikah 1 bulan lagi, tetapi Tuhan panggil melalui COVID-19. Mau dibilang apa? Tidak terkecuali hamba Tuhan. Ada yang ingat yang di Semarang? Juga sekitar 50 tahunan usianya. Tuhan panggil, tapi bukan melalui COVID. Tetapi maksud saya di sini bahwa kalau kita sudah menjadi lansia, ya kita harus bangga. Karena kembali lagi tidak semua orang akan bisa menjadi lansia. Ya, jadi kalau kita sudah menjadi lansia, kita harus bangga. Ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan daging, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, jadi menurut keinginan roh. Ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dengan penuh hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, perjamuan, dan bahkan mungkin ada yang percaya terhadap opo-opo, dukun, ya, baik untuk minta menjadi kaya, mendapat jodoh, dan sebagainya. Jadi hati-hati, ya. Terus ada yang tahu mungkin sebagai lansia, ada berapa orang lansia di Indonesia ini? Banyak ya. Yang saya baca mungkin sebelum pandemi itu di Kompas, itu ada 25 juta orang lansia. Dan lansia mereka bagi antara lansia muda, lansia maja, dan lansia tua. Jadi yang disebut sebagai lansia adalah umur 60. Ya. Yang disebut. Nah, kalau di Cina itu lansianya berapa? Lebih daripada penduduk Indonesia. 375 juta jiwa di Cina itu.
Dan yang masih yang kita agak heran, mereka masih belajar. Jadi di setiap provinsi di Cina itu ada satu universitas yang dikhususkan untuk para lansia belajar. Jadi itulah kehidupan lansia di sana. Mereka bisa berumur panjang, ya, karena mereka mungkin tidak terlalu memikirkan macam-macam, tapi mereka masih aktif berkomunikasi. Komunikasi ini yang penting. Ya, jadi kalau sebagai lansia, jangan kita menutup diri di rumah, diam aja sendiri. Lama-lama bisa gagu nanti, ya, nggak bisa ngomong lagi. Jadi hati-hati. Jadi, seorang psikolog itu Oki, namanya Oki siapa ya, saya lupa. Itu bilang memang kunci bagi lansia untuk berbahagia adalah berkomunikasi. Tanpa berkomunikasi, mungkin pengetahuan akan tertutup, ya, nggak tahu sana sini. Nah itulah, sebagai lansia harus berkomunikasi. Juga kita di sini rajin-rajinlah beribadah, supaya kita bisa berkomunikasi sama Tuhan, berkomunikasi dengan satu dan lainnya. Ya, kalau kita jarang beribadah, setahun sekali, wah susah, nanti nggak tahu komunikasinya. Sudah sampai di mana ini pelayanan Bulani, perkembangan jemaat di sini dan sebagainya, ya, itu nanti bisa tidak tahu. Nah, sekarang kita baru sampai kepada judul khotbah saya. Selesai jam berapa nanti ini? Manfaatkan waktu yang ada untuk mengambil pilihan yang tepat. Jadi ini judul daripada khotbah saya. Ayat-ayat yang kita sharing nanti sedikit aja, Kolose 4 dan di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Coba tayangkan, kita baca Kolose 4 ayat 5. Kolose 4 ayat 5. Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Baik, terus kita baca juga ayat 2. Mundur. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Jadi kedua ayat ini kita diminta untuk berjaga-jaga, ya, sebab kembali lagi kita tidak tahu kapan ajal akan datang menjemput kita. Dan yang kedua adalah bahwa kita harus mempergunakan waktu sisa yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk yang berguna, bermanfaat, ya, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan duniawi lagi. Itu sudah bukan masanya buat kita, ya. Ketenaran, apalagi kekayaan, sebagainya itu sudah lewat, itu masa lalu. Ya, tidak mungkin kita mau bekerja terus sampai mati. Ya, itu yang diharapkan kalau lansia mau hidup dalam berbahagia, ya. Di dalam Kolose 4 ayat 2 tadi dikatakan bahwa ya kita harus bertekunlah dalam doa dan dalam doa itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Mengapa kita diharuskan mengucap syukur kepada Tuhan? Sebab di dalam mengucap syukur itu akan terjadi mujizat. Amin. Betul? Di dalam pengucapan syukur mungkin penyakit kita bisa disembuhkan. Amin. Saya ambil contoh di dalam Yohanes 6 ayat 11. Kita sudah nggak ya, baca dulu deh lebih baik. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, di sini bicara mengenai 5 roti dan 2 ikan. Ya, bisa untuk setelah Yesus mengucap syukur bisa dimakan oleh 5.000 orang lebih. Dan itu katanya hanya laki-laki lagi.
belum yang perempuan, anak-anak ya. Oke, sisa lagi ya. Nggak tahu ini kejadiannya di mana. Dan yang jelas jemaat atau orang-orang yang datang di situ nggak rakus-rakus ya. Makannya nggak banyak. Katanya kalau di mana itu, di Manado, Sumatera Utara nggak ada sisa itu katanya pasti. Karena mereka makannya banyak sekali ya. Yang kedua, contoh dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18. Kenapa kita harus mengucap syukur? Ya, kita baca 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. 17. Tetaplah berdoa. 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab Iya. itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jadi mengucap syukur itu adalah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan lupa. Jadi ini ingatan atau catatan kedua. Yang pertama, jangan lupa menyapa Allah. Yang kedua, sekarang ini jangan lupa mengucap syukur kepada Allah. Karena ini yang Allah kehendaki bagi kita semua, ya. Nah, yang di dalam Roma 1 ayat 21 sampai 22 ini sedikit gimana baca ya? Dibilang kalau kita nggak mengucap syukur, kita akan menjadi bodoh katanya. Coba dibaca saja Roma 1 ayat Roma 1 ayat 21 sampai 22 ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22 coba teruskan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Oke, jadi kesimpulannya ini hanya pura-pura mengucap syukur. Ya, tetapi di dalam hatinya mungkin enggak kali ya. Mungkin dia bahkan bukan mencaci, tapi paling tidak mendiskreditkan Tuhan. Misalnya, Tuhan, saya mengucap syukur kalau hari ini Engkau berkati, tapi kok berkatnya sedikit sekali Tuhan, ya nggak cukup. Ya, dan ya mungkin banyak sekali lah contoh-contoh semacam itu ya. Jadi hatinya tidak sungguh-sungguh mengucap syukur. Jadi makanya Tuhan katakan di sini ya, mereka menjadi bodoh nantinya. Ya, hanya berpura-pura saja. Dan di waktu sisa, waktu yang masih ada ini, kita harus berani melangkah menyongsong masa depan. Apapun status kita, berapapun usia kita. Ya, jadi kita harus menyongsong masa depan. Kita tidak boleh terperosok atau terpuruk hidup di masa lalu. Kenapa? Karena masa lalu sudah berlalu dan kita nggak bisa rubah. Apapun yang terjadi di masa lalu kita tidak bisa balik kembali. Karena kita hidup di dalam kenyataan, bukan di dalam sebuah film yang bisa kembali ke masa lalu, masuk ke kapsul, ya, terus diputar ulang, nggak bisa. Kita hidup di dalam kenyataan. Jadi masa lalu lebih baik kita tutup, baik itu buruk maupun bagus. Kalau buruk, ya jangan kita terpuruk, kita terus sedih memikirkannya. Ya kalau masa lalu juga happy-happy aja, jangan terus dipikirin juga, nanti ketawa-ketawa sendirian lagi. Ya, jadinya nggak benar. Jadi lebih baik masa lalu ditutup, buka masa depan. Dan dikatakan juga bahwa membuka masa depan itu lebih mudah daripada kita terus terpuruk di dalam masa lalu. Dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi masa depan itu ada walaupun kita tahu belum tentu kita bisa mencapai masa depan yang kita idam-idamkan. Karena kembali lagi umur kita nggak tahu. Ya. Kita berkumpul di sini malam hari ini mendengarkan firman Tuhan,
besok pagi kita nggak tahu apakah kita masih bisa bangun dari tidur atau enggak. Ya, ada orang yang tidur keterusan, nggak bangun-bangun lagi. Ya, jadi kembali lagi yang penting berjaga-jaga. Kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pilihan atau ayat yang kedua, jadi kita harus memilih pilihan yang tepat. Itu disampaikan Tuhan kepada kita di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 15 ya. 28 ayat 1. Nah, ini kalau dikatakan bahwa kalau kita mau pergunakan waktu kita yang ada dengan baik, mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia segala perintahnya. Yang pilihan kedua di ayat 15 adalah kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, otomatis tidak mau juga melakukan segala perintahnya. Terus apa akibatnya? Nah, masing-masing ini juga mempunyai konsekuensi. Kalau kita memilih Ulangan 28 ayat 1, kita mengikuti, kita mendengarkan suara Tuhan dengan baik, ya, kita ikuti dengan setia, itu konsekuensinya kita akan menerima berkat. Dan di ayat 15 itu kebalikannya. Ya, kalau kita tidak mau melakukan, mendengarkan, kita akan menerima kutuk. Jadi seperti yang saya katakan terdahulu, berkat dan kutuk itu bukan nasib. Jadi kita nggak bisa berubah, bukan, itu pilihan kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang terus susah, ya tolong introspeksi diri sendiri. Kalau ada kesalahan di masa lalu, datang kembali kepada Tuhan. Tuhan juga akan kembali kepada kita, mengampuni dan akan memulihkan kehidupan kita. Ini yang penting. Tapi kalau kita, ya udahlah yang dulu udahlah, ya kita malu juga mungkin kalau ngaku sama Tuhan, tapi kita sembunyikan. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau kita tetap itu bawa sampai mati, nah ini nggak selesai urusan kita sama Tuhan. Ya, tapi Alkitab juga mengatakan memang harus kembalilah kepadaku. Ya, maka aku akan kembali kepadamu. Ya, dan Tuhan akan menyelesaikan masalah itu, memulihkan kehidupan kita untuk masa depan. Kalau kita lihat contoh Yosua di dalam Alkitab, itu Yosua kehidupannya luar biasa ya. Pada waktu dia mengikut Musa, dia memang dia taat juga kepada perintah-perintah Musa. Dan setelah Musa mati, dia menggantikan. Jadi Allah berbicara langsung kepada Yosua juga, itu juga diikuti. Makanya dia menjadi seorang pemimpin yang berhasil di dalam kepemimpinannya. Ya, dia senantiasa disertai oleh Tuhan. Kita bisa baca di dalam Yosua 5 ayat 2. Ini Tuhan juga berfirman kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Dan ini dia lakukan juga di Bukit Kulit Katan. Ya, jadi Yosua disuruh menyunat yang kedua kalinya orang Israel. Saya baca 2 kali, Tuhan, bisa habis dong ini. Sampai 2 kali. Kembali lagi baca Alkitab jangan 1 ayat. Baca ke atas atau baca ke bawah, ya. Nah, kalau kita baca ke bawah di ayat 4 dan 5, coba lihat Yosua 5 ayat 4 dan 5. Ini sebabnya rupanya Tuhan suruh sunat 2 kali. Ya. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Jadi nggak apa-apa ya disunat karena belum disunat. Yang 5. Sebab itu sudah kelima tadi ya? Yang 5 tadi. Singkat rupanya. Jadi inilah alasan bahwa Tuhan menyuruh Yosua untuk menyunat, ya, karena mereka belum disunat. Nah, di sini kita perhatikan bahwa Tuhan betul-betul memperhatikan hal-hal yang kecil. Dia tidak ingin ada celah di dalam kehidupan atau di dalam pekerjaannya. Ya. Nah, inilah yang jadi harus diperhatikan juga. Kembali lagi, kalau kita perhatikan secara keseluruhan tadi ada 2 kata kunci yang harus diperhatikan untuk mendapatkan janji Tuhan. Mendengarkan dengan baik-baik, dengan seksama, jangan asal dengar saja,
melakukannya dengan setia. Itulah kata kunci kalau kita hendak mendapati janji-janji Tuhan. Ini ayat terakhir di dalam Ulangan 7 ayat 11 dan 15. Kita baca lebih baik. Ayat 7, 11 sampai 15. Ayat 11. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ayat 12. Dan Akan terjadi kalau mendengarkan peraturan serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Ayat 13. Ia akan mengasihi engkau, memberikan engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, Dan gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ayat 14. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki Atau perempuan yang memandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Terakhir 15. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Amin. Amin. Jadi rupa-rupanya paketnya ini banyak ya. Berkatnya banyak, sempurna kelihatannya. Amin. Tetapi ya jelas ada syaratnya tadi. Ya, kita harus mendengarkan dengan baik ya. Terus kita juga harus melakukannya dengan setia kalau kita mau menerima paket ini ya. Jadi itu persyaratannya. Terakhir saya kasih contoh. Ada seorang pendeta berkhotbah, dan ini juga mungkin sudah ada yang baca, lihat di YouTube. Di sini bisa saya katakan bahwa dia mendengar atau membaca firman Tuhan, tetapi tidak seksama. Tetapi dia sudah berani menyimpulkannya, ya, dan bahkan dia mengharapkan suatu imbalan, ya, yang luar biasa. Misalnya satu yang dia katakan, dengan membayar perpuluhan adalah cara saya untuk membuka pintu surga, pintu gerbang surga. Saudara pernah baca ayatnya di Alkitab? Bayar perpuluhan, pintu gerbang surga terbuka? Nggak ada, ya. Dan kalau ada, kalau gitu surga tuh murah sekali. Ya, semua orang entah bisa masuk surga murah sekali. Jadi ini nggak ada ayatnya. Jadi kalau bayar perpuluhan terus masuk surga. Nah inilah salah baca. Tetapi dia sudah kemukakan ini kepada para jemaatnya. Berarti nanti jemaatnya juga salah dengar. Semuanya salah. Ya, jadi nggak tahu nanti pintu gerbang mana yang terbuka ya. Terus yang kedua dia bilang lagi, dengan bayar perpuluhan, dia kembali lagi adalah cara saya untuk mengkonekkan sistem keuangan saya dengan keuangan surga. Dan di situ saya bisa masuk dalam joint venture dengan surga. Yang benar aja. Di surga apa ada perusahaan? Ya, ada lembaga-lembaga keuangan begitu. Yang jelas nggak ada sama sekali di dalam Alkitab katakan demikian. Ya. Nah, kalau dia bisa membuat joint venture dengan surga, di surga notarisnya siapa? Ya mesti ada notaris kan, kalau ada akta joint venture. Terus bidang usahanya apa nanti? Nah inilah contoh kalau kita mendengarkan, membaca firman Tuhan tidak seksama, tetapi langsung aja mau melakukannya, mengkhotbahkan, ini salah semua.
Kalau kita perhatikan tadi adalah cara saya. Nah ini bersifat egosentris. Jadi merupakan pendapat subjektif. Dan ini tidak boleh dibawa dalam mimbar. Ya, karena ini pendapat sendiri. Dan yang bisa dibawa di dalam mimbar adalah yang teosentris, bersifat objektif. Ya, jadi ada dasar-dasarnya. Jangan sampai juga pengkhotbah itu menyesatkan para pendengarnya. Nah kalau disimak, makanya khotbah saya ini biasanya banyak sekali ayat, supaya kita tidak menyimpang. Karena juga firman yang mengatakan jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kalau kita mau menerima janji-janji Tuhan, berkat-berkatnya. Jadi kita dalam melaksanakannya juga nggak ke kiri ke kanan. Ya. Nah di dalam berdoa pun, yang seperti saya bilang kalau pagi hari kita menyapa Tuhan, berdoalah minta Tuhan bimbing langkah kita supaya melangkah dalam jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, supaya kita enak di dalam kehidupan ini, ya. Yang terakhir benar, ada juga orang yang dengar dengan baik, dia tahu persis pesan Tuhan apa, perintah Tuhan apa, tetapi tidak mau melakukannya. Ini orang yang ngenyel nih ya. Dia udah tahu tapi nggak mau melakukannya. Ada nggak? Ada. Yunus. Betul? Dia dengar jelas. Tuhan suruh dia ke Niniwe. Tapi percuma lah saya ke sana. Toh juga nanti Tuhan ampuni juga akhir-akhirnya kan. Kalau orang Niniwe bertobat, udahlah dia ke Tarsis saja kan. Nah, akibatnya hampir mencelakai orang banyak satu kapal. Ya. Jadi hati-hati kembali dalam mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Yang terakhir sekali, tadi kita menyangkut mengenai pilihan kehidupan berkat-berkat aja duniawi. Ya, tetapi di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 ini jangan sampai kita lupakan. Mari kita baca ayat yang terakhir sekali. Kisah Rasul 4 ayat ke-12. 4. 1. Ya, itu. 1. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan keselamatan Tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Jadi di samping memilih berkat, jangan lupa pilih Tuhan Yesus juga. Amin. Amin. Bukan kampanye ya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu penutup. Ajar kami Tuhan.
percaya firman-Mu boleh menjadi rema, Amin Tuhan. bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kami Tuhan, Amin. agar kami memperoleh usia yang banyak Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa bersekutu dengan firman Amin, Tuhan. Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biar firman itu terus menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami memperoleh segala sesuatunya lewat firman Tuhan, supaya kami boleh tetap Tuhan mengandalkan Tuhan, dan kami boleh tetap hidup di dalam kedekatan dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati kami satu persatu, hamba-hamba Tuhan yang sudah Kau utus Tuhan, hamba-Mu Tuhan berkati yang sudah menyampaikan perkataan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai lebih jauh dan heran Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa, dimanapun hamba-Mu berada, yang Kau sudah utus di tempat ini Tuhan. Berkati dalam pelayanannya Tuhan, dalam keluarganya, dalam mari Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa Allah terus bekerja Tuhan, supaya kami boleh mengalami segala sesuatunya, dan kami selalu percaya dan mengandalkan semuanya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami boleh mempersembahkan Tuhan berkat-berkat yang sudah kami terima Tuhan, biarlah kami boleh kembalikan Tuhan semua dengan penuh sukacita untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk pelayanan-Mu, pelebaran kerajaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan berkati dengan limpah sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menserahkan hanya di dalam satu nama-nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Akan siapkan, silakan duduk saudara. Katakan Tuhan, Tuhan Yesus tidak berubah. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan perkataan firman Tuhan. Tuhan akan balas, Tuhan akan berkati dalam pelayanan di mana Bapak melayani ya. Tuhan, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan. Tuhan yang akan balas juga Bapak yang Ibu usahakan ya. Tuhan balas. Bentar
Kita akan bersyafaat. Nanti saya mohon Ibu Kristanti berdoa untuk silakan. Mari kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Boleh saya undang bangkit berdiri, kita berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik sekali kepada kami Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, dan kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, khususnya untuk negara dan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Eselon 1, Eselon 2, anggota MPR, DPR, dari sampai lurah, camat, RT, RW, semuanya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka supaya mereka boleh mengelola bangsa ini Tuhan dengan baik Tuhan. Kami percaya negara kami adalah negara yang sangat diberkati Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote, negara yang kaya Tuhan, dengan hasil bumi, hasil sawah, hasil tanah, hasil ternak, hasil ladang Tuhan, hasil tambang Tuhan. Engkau memberkati Tuhan semuanya Tuhan. Semua itu untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk persiapan pemilu yang akan dilaksanakan tahun depan Tuhan. Mari Tuhan, kami menolak setiap roh-roh perpecahan, pertikaian, perselisihan, pemberontakan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, supaya pemilu yang akan datang boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah mempersiapkan seorang yang Engkau tentukan sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat GKKI Penabur Benih Tuhan, yang saat ini belum sempat hadir di tempat ini Tuhan. Mari Engkau jamah Tuhan. Yang sakit Tuhan, mari Engkau berkati Tuhan, Engkau tolong Tuhan, baik yang di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Engkaulah Allah penyembuh Tuhan. Engkaulah tabib di atas segala tabib Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, yang sedang lemah Engkau kuatkan, yang sedang letih lesu berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu mari Engkau berikan jalan keluar, yang sedang mengalami masalah ekonomi mari Engkau pulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu sekarang masih ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri pembuat mujizat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa yang saat ini sedang mengalami putus asa Tuhan. Engkau rangkul dengan kasih-Mu yang dahsyat Tuhan. Engkau jamah, Engkau peluk dia Tuhan. Lepaskan dari rasa putus asanya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengerti setiap masalah dan pergumulan Tuhan yang ada di dalam setiap kami ya Bapa. Mari Tuhan, kuasa kasih-Mu Tuhan yang dahsyat itu Tuhan bekerja dengan bebas dan leluasa Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, pada saat ini Engkau menjamah dan menjangkau juga Tuhan. Kirimkan hujan pertobatan besar-besaran di bumi Indonesia ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari kota sampai ke desa sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang mendekat ini Tuhan. Baiklah Tuhan, Engkau jamah dengan kuat kuasa firman-Mu. Kami melakukan bagian kami berdoa Tuhan. Dan kami percaya Engkau menampung setiap doa kami di dalam kirbat-Mu Tuhan.
Kami berdoa dan Engkau melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan dan pikirkan. Bukan dengan kuat kami, tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara, kami dari GKKI Penabur Benih, silakan duduk dulu sebentar. Kami dari GKKI Penabur Benih mengucapkan terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Kris, ya jauh-jauh dari Jakarta ke Puncak ke Sukabumi untuk melayani firman di tempat ini. Kita berterima kasih ya Pak, Ibu Kris dan keluarga yang sudah bergabung di tempat ini. Tuhan memberkati, dan saya percaya Tuhan akan pakai terus dahsyat di dalam kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur pada Tuhan, dan saya mengingatkan kembali tanggal 4 Agustus ada baptisan. Ya, nanti jamnya saya beritahu, tapi tanggal 4 Agustus kita akan melaksanakan baptisan. Ada ibu kekasih kita yang juga mau dibaptis. Baik saudara, kita mau akhiri ibadah kita. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tangan kita kepada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Kalau malam hari ini Tuhan beri kesempatan buat kami, Tuhan beri kami untuk selalu beribadah, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Abah. Ini adalah kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Bapa Surgawi, bila pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena inilah syukur yang kami naikkan kepadamu atas kasih-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berkati hambanya Bapak Pendeta Kris Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pakai dahsyat di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan urapan-Mu terus turun dimanapun anak-Mu berada. Tuhan pakai tuh menyampaikan pesan-pesan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan keluarganya, anak-anaknya, kerinduannya, harapannya, pelayanannya, Tuhan yang memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang terus menegur, menguatkan, mengingatkan bagi setiap kami, untuk kami hidup di dalam pilihan mana yang kami mau pilih, kehidupan atau kutuk di dalam hidup kami. Namun kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini, kami boleh memilih keselamatan yang kekal bersama dengan Engkau Yesusku. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah menegur, mengingatkan setiap kami, agar kami juga untuk selalu belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kami berjalan lurus bersama dengan Engkau, dituntun, diarahkan, dibimbing, dipimpin oleh Engkau Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, malam hari ini setiap kami yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, diurapi oleh Tuhan dengan urapan kuasa-Mu yang baru, mengalir minyak-Mu dari surga, memenuhi setiap kami. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita, mari saudara pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu. Diberkati Tuhan dengan limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertaimu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan malam hari ini minyak anggur gandum yang baru Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah curahkan, Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup anak-anak Tuhan di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Aku percaya Tuhan ada tangan Tuhan yang selalu menudungi, melindungi, memagari, membentengi kami, sehingga Tuhan kami percaya ada tangan Tuhan yang menggendong kami dan memberkati kami, sehingga Tuhan kami percaya kutuk-kutuk roh nenek moyang yang tidak dapat mendekat pada kami, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh perdukunan tidak dapat mendekat bagi setiap kami, karena di dalam hidup kami Tuhan sudah memateraikan dengan kuasa darah Tuhan Yesus.
Kami ada kelepasan, ada kelegaan, kesegaran, dan kemenangan pada malam hari ini. Kami sudah menerima berkat-berkat ilahi turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha, Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Tuhan memberkati dengan limpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan memperluas